Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita lanjutkan pertemuan kita dari masih kita mensyarah Al-Muqaddimah ala Jurumiyah menggunakan syarah Al-Makudi rahimahullah. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Mu'rabat bil huruf. Bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah harokat itu dibagi dua. Atau istilahnya mu'rab, ya. Kata-kata yang mu'rab atau kata-kata yang bisa berubah harokatnya dibagi dua. Yaitu mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan huruf. Mu'rab dengan harokat ada 4 jenis. Sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, ya. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Itu dia al-mu'rabat bil harokat. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu al-mu'rabat bil huruf, yang dia i'rabnya menggunakan huruf, tidak menggunakan harokat huruf. Ada huruf wawu, huruf alif, dan seterusnya. Baik. Wa ammal ladzi yu'rabu bil huruf faqad bayyanahu biqaulihi. Dan adapun yang di-i'rab dengan huruf, Ibnu Ajurum menjelaskan dengan perkataan beliau, wa ammal ladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan adapun yang di-i'rab menggunakan huruf ada 4 macam. Di-i'rab menggunakan harokat ada 4. Dengan huruf juga ternyata ada 4. Apa saja? Yang pertama at-tasniyatu. Yang pertama at-tasniyah. At-tasniyah itu nama lain dari musanna, ya, at-tasniyah namanya. Yang kedua jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkar salim. Ini yang kedua. Wal asmaul khamsah, dan al asmaul khamsah. Ini yang ketiga. Al asmaul khamsah, masih ingat apa saja? Isim yang 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu al asmaul khamsah. Kemudian al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Ada isim yang 5, ada fi'il yang 5. Kalau fi'il yang 5 itu ini dia ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ya, ini yang keempat. Nah, yaf'alani itu fi'il mudhari domir huma. Ya, kemudian taf'alani ini domir antuma. Kemudian domir huma mu'annas juga bisa, ya. Kemudian yaf'aluna itu domir hum. Kemudian taf'aluna itu domir antum. Kemudian taf'alina itu domir anti. Nah, 5 fi'il inilah dinamakan al-af'al al-khamsah. Hadhil anwa'ul arba'atu, 4 jenis ini, allati dzukirat mu'rabatan bil huruf, yang kita katakan dia di-i'rab menggunakan huruf. 4 ini ya, di-i'rab menggunakan huruf. Ala khilafil asli, ini menyelisihi hukum asalnya. Karena hukum asalnya kata dalam bahasa Arab itu di-i'rab menggunakan harokat, dhamma, fathah, kasrah. Maka kalau kita meng-i'rab tidak menggunakan dhamma, fathah, kasrah, itu berarti menyelisihi kaidah dasar. Ya. Taib. Sekarang kita kupas satu persatu. Fa ammat tasniyah, adapun tasniyah itu musanna maksudnya, ya. Talibani, kitabani itu. Adapun musanna faturfa'u bil alif, dia marfu dengan alif. Seharusnya marfu itu dengan apa? Dengan domah. Domah itu harokat. Tapi di sini malah marfu dengan alif. Kenapa? Karena dia musanna. Nah, maka dia marfu mu'rab bil huruf namanya. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya, dan dia mansub serta majrurnya dengan ya. Misalu zalika, contohnya koma az-zaidani. Az-zaidani isim musanna, marfu dengan apa? Dengan alif. Faz-zaidani marfu karena dia sebagai fa'il, zaidan di sini, ya, fa'il dari kata koma. Zaidan artinya 2 orang namanya Zaid. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, dan tanda rafa'nya di sini adalah alif. Wa ra'aitu az-zaidaini. Kalau ada 2 orang Zaid yang saya lihat, sebagai maf'ulun bih, dan maf'ulun bih itu mansub. Mansubnya dengan ya. Faz-zaidaini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Wa marartu biz-zaidaini, faz-zaidaini makhfudun majrur wa alamatu khafdihi wa alamatu jarrihi al-ya aidan. Sama tanda jarnya juga ya, sebagaimana tanda mansub juga ya. Nah, itu dia, ya. Jadi musanna itu marfu dengan alif. Alif itu kan apa? Huruf, ya.
marfu dengan alif. Alif itu huruf. Kemudian mansub dan majrur dengan ya. Ya itu juga huruf. Inilah yang disebut dengan mu'rab bil huruf. Baik, kemudian selanjutnya wa amma jam'ul mudzakkaris salim. Adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, marfu dengan wawu. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Dia mansub dan majrur dengan ya. Waw dan ya ini apa namanya? Huruf. Alif, ya, waw, ya lagi. Nah, ini namanya huruf. Jadi dia termasuk al-mu'rab bil huruf. Contohnya, koma az-zaiduna. Ada banyak orang namanya Zaid semua. Zaid 1, Zaid 2, Zaid 3. Ya, berarti jamak mudzakkar salim kan? Nah, maka kita katakan koma az-zaiduna. Marfu wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya, boleh kita tambahkan di sini niyabatan anid dhamma sebagai pengganti dhamma. Ya, dhamma itu hukum asalnya seharusnya pakai dhamma, tapi karena dia berbentuk jamak mudzakkar salim, maka marfu'nya dengan waw. Kemudian wa ra'aitu az-zaidina. Nah, di sini dia sebagai maf'ulun bih, dan maf'ulun bih itu mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, dan tanda nasabnya di sini adalah ya. Wa marartu biz-zaidina, faz-zaidin majrurun wa alamatu jarrihi al-ya aidan, tanda jarnya juga ya. Qaluhu wa ammal asmaul khamsah. Adapun isim yang 5, faturfa'u bil wawi, dia marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Ini isim yang 5. Mithalu dzalik, contohnya qoma abuka. Abuka marfu dengan apa? Dengan waw. Waw itu huruf. Ra'aitu akhaka, mansub dengan alif. Ini alif itu apa? Huruf juga. Maratu bihamika, asal katanya hamuka ya, majrur jadinya hamika. Alamatu jarrihi al-ya. Ini ya, ini tanda majrurnya ya. Ya, di sini tadi tandanya waw. Nah, ini semua waw, alif, ya, ini adalah huruf. Wa qaluhu wa ammal af'alul khamsah. Adapun af'alul khamsah, dia marfu dengan nun. Nun itu apa? Huruf. Wa tunsabu wa tujzamu bihasfiha, dan dia mansub dan majzum dengan menghapus nun tadi. Sekarang kita lihat apa sih pengertian dari al-af'alul khamsah itu? Hiya kullu fi'lin mudhari'in. Pengertiannya adalah fi'il yang 5 adalah semua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kan ada banyak ya. Ada 14 dia, dari yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Ada 14 tasrifnya itu. Itu maksudnya. Jadi ini hanya berlaku di fi'il mudhari'. Jadi al-af'alul khamsah itu nggak ada yang fi'il madi, karena fi'il madi itu bukan termasuk mu'rab. Fi'il madi itu mabni dia. Nggak bisa berubah-ubah harokatnya. Nah, maka yang termasuk al-af'alul khamsah itu fi'il mudhari'. Tapi nggak semua fi'il mudhari', nggak 14-nya. Karena di sini kan khamsah artinya 5. Berarti dari 14 itu kita ambil 5. Sekarang syaratnya yang 5 itu harus memenuhi syarat apa saja? Yang pertama, ittasala bihi domiru tasniyatin. Pertama, dia bersambung dengan domir tasniyah. Domir musanna. Domir musanna itu apa? Huma dan antuma. Yang artinya 2. Ya, yadhhabani dan tadhhabani. Nah, itu udah dapat 2 kita. Atau dia bersambung dengan domir jamak. Domir jamak itu hum dan antum. Yadhhabuna, tadhhabuna. Udah dapat 4 kita. Au domir al-mu'annasah al-mukhatabah. Domir mu'annas. Domir perempuan. Domir perempuan itu kan ada banyak ya. Ada hiya, ada antuma, ada antunna, ada anti, ada hunna. Nah, itu domir mu'annas. Tapi syaratnya apa? Mukhatabah di sini. Mukhatabah artinya apa? Yang diajak bicara orang kedua. Mana saja domir orang kedua? Domir orang kedua itu dari anta sampai antunna. Ada 6 berarti kan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, dari yang 6 ini, berapa yang mu'annas? Ya, yang mu'annas adalah anti, antuma, sama antunna. Anti, antuma, dan antunna. Dan di sini dikatakan mu'annasah. Mu'annasah ini bentuk mufrad. Nah, maka dari anti, antuma, antunna, mana yang mufrad? Anti.
Ya, karena antuma kan dua, antuna banyak, berarti anti. Berarti domir mu'annasa mukhotoba itu domir anti maksudnya. Jelas ya? Nah, jadi cara gampang untuk mengingat al-af'al khamsah itu hafalkan domirnya. Domir tasniyah tadi apa saja? Domir tasniyah itu huma dan antuma. Kemudian domir jama apa saja? Hum dan antum. Kemudian domir mu'annasa mukhotoba itu satu saja, yaitu anti. Udah, ini dia. Nah, berarti al-af'al khamsah itu ya ini, fi'il mudhari yang tasrif dari domir-domir yang kita sebutkan. Waqad taqaddama dzalika fi alamatil i'rab. Ya, ini sudah lewat pembahasan di tanda-tanda i'rab ya. Wa mithalu dzalik, contohnya yadribani. Yadribani itu fi'il mudhari marfu. Alamatu raf'ihi subutun nun. Tanda marfunya adalah subutun nun. Bukan nun saja ya, kita tambahkan kata subutun nun untuk membedakan dia dengan isim ya. Jadi bukan nun. Salah kalau kita katakan yadribani marfu dan tanda marfunya nun, salah. Kita katakan subutun nun. Apa itu subut? Tetap ya, ada gitu. Ada nunnya, kelihatan nunnya gitu. Kalau nggak ada nunnya, kita katakan dia hasfu nanti. Taib, jadi yadribani itu kita katakan marfu dengan subutun nun. Walan yadribu fayadribu fi'lun mudhari'un mansubun walamatu nasbihi hasfun nun. Walam tadribi, asalnya tadribina ya. Fi'lun mudhari'un majzumun walamatu jazmihi hasfun nun. Jadi al-af'al khamsah itu tanda-tandanya adalah dia marfu dengan subutun nun. Mansub serta majzum dengan hasfun nun. Sebagaimana kita katakan tadi. Dan ini semua adalah huruf subutun nun, hasfun nun, al-alif, waw, ya. Itu semua adalah huruf. Maka 4 macam inilah yang kita sebut dengan al-mu'rabat bil huruf. Musanna, jamu dzakat salim, asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Keempatnya ini dikatakan al-mu'rabatu bil huruf. Taib. Itu di akhir dari pembahasan ini. Insyaallah kita masuk ke bab yang baru, ya, pembahasan baru, yaitu babu al-af'al. Pembahasan tentang al-af'al ini merupakan al-mihwar as-salis minal mahawir al-arba'ah. Jadi ada 4 tema pembahasan dalam kitab ini, ya, dan babul af'al ini adalah tema yang ketiga. Jadi sebentar lagi insyaallah selesai kita dari kitab ini, ya. Pembahasan tentang fi'il, kemudian kita masuk nanti al-marfu'at, mansubat, majrurat, selesai insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.